Mogadishu, ibu kota Somalia, sering disebut sebagai kota paling berbahaya di dunia, bukan karena mitos atau sensasi, tapi berdasarkan fakta-fakta nyata dari laporan keamanan global. Pada tahun 2025, kota ini masih didera konflik berkepanjangan, terorisme, kejahatan jalanan, penculikan, dan ketidakstabilan sipil, yang membuatnya menjadi tempat yang sangat beresiko bagi siapapun, termasuk penduduk lokal maupun wisatawan. Mari kita telusuri lebih dalam mengapa Mogadishu layak menyandang gelar ini, mulai dari sejarahnya hingga ancaman terkini. Pertama, pahami konteks sejarah Somalia. Somalia pernah menjadi negara yang stabil pasca kemerdekaan pada tahun 1960, dengan Mogadishu sebagai pusat perdagangan dan budaya yang dikenal sebagai Mutiara Putih Samudra Hindia. Namun segalanya berubah pada tahun 1991 ketika Presiden Siad Barre digulingkan oleh pemberontak suku-suku yang didukung oleh Ethiopia. Ini memicu perang sipil yang menghancurkan infrastruktur, ekonomi, dan tatanan sosial. Selama 16 tahun berikutnya, Somalia tidak memiliki pemerintahan pusat yang efektif. Mogadishu jatuh ke tangan para panglima perang yang membagi kota-kota menjadi fiefdom-fiefdom kecil. Ribuan orang tewas akibat kelaparan, khususnya pada tahun 1991 sampai 1992, ketika 250.000 warga Somalia mati karena kehancuran sektor pertanian. Ekonomi formal runtuh digantikan oleh pemerasan dan perdagangan ilegal. Mogadishu yang dulu mengekspor pisang senilai 20 juta dolar Amerika Serikat per tahun, kini hanya menyisakan 1,6 juta dolar. Perang ini juga membuka pintu bagi kelompok ekstremis seperti Al-Shabaab yang muncul dari sayap militer ICU pada tahun 2006. Sekarang di 2025, ancaman utama di Mogadishu adalah terorisme dari Al-Shabaab, kelompok afiliasi Al-Qaeda yang mengontrol sebagian besar wilayah selatan dan tengah Somalia. Al-Shabaab melakukan serangan tanpa peringatan, menargetkan bandara, pelabuhan, gedung pemerintah, hotel, restoran, pusat belanja, dan konvoi. Metode mereka termasuk bom mobil, pengebom bunuh diri, serangan individu, dan roket. Menurut advisory perjalanan AS pada Mei 2025, Somalia berada di level 4, do not travel, karena resiko tinggi terorisme, kejahatan, penculikan, pembajakan, dan kerusuhan sipil serangan terbaru, menunjukkan peningkatan aktivitas mereka. Pada Februari 2025, Al-Shabaab melancarkan serangan terkoordinasi di Middle Shabelle dan Lower Shabelle, merebut wilayah yang belum mereka kuasai sejak tahun 2019 mendekati Mogadishu. Pada Maret 2025, sebuah IED meledak di dekat iring-iringan Presiden Hassan Sheikh Mohamud di Mogadishu. Meskipun Presiden selamat, ini adalah salah satu serangan paling mematikan tahun ini, menandakan kemampuan Al-Shabaab menyusup ke jantung kota. Pada April 2025, serangan roket menargetkan Bandara Internasional Mogadishu, menyebabkan korban jiwa dan melukai ratusan orang. Seorang tentara yang direkrut dari mantan anggota Al-Shabaab menyerang pangkalan militer di Mogadishu, menewaskan 18 tentara termasuk instruktur asing dari Uni Emirat Arab dan Bahrain. Selain terorisme, kejahatan jalanan di Mogadishu sangat tinggi. Tingkat pembunuhan mencapai lebih dari 50 per 100.000 penduduk, menjadikannya salah satu kota paling mematikan di dunia. Penculikan adalah kejahatan umum. Warga Amerika Serikat sering melaporkan paspor mereka dirampas oleh anggota keluarga untuk mencegah mereka pergi. Pos pemeriksaan ilegal tersebar luas, di mana milisi memeras uang atau melakukan kekerasan. Pembajakan kapal masih aktif di perairan lepas pantai Puntland, meskipun berkurang dibandingkan puncaknya pada tahun 2000-an. Kerusuhan sipil sering terjadi. Demonstrasi bisa berubah menjadi kekerasan tiba-tiba. Pemerintah federal Somalia kesulitan mengendalikan wilayahnya,
dengan Al-Shabaab mengumpulkan pajak dan menjalankan pengadilan paralel bahkan di Mogadishu. Secara keseluruhan, Mogadishu mewakili kegagalan negara yang berkepanjangan, dengan Al-Shabaab yang bangkit kembali, infiltrasi ke pasukan keamanan, dan ketegangan politik menjelang pemilu. Kota ini tetap zona perang urban. Penduduknya bertahan di tengah ketakutan konstan, sementara dunia luar melihatnya sebagai contoh bagaimana konflik bisa menghancurkan potensi besar. Jika ada perubahan, itu memerlukan penyelesaian politik yang inklusif dan dukungan internasional yang berkelanjutan. Tapi hingga 2025, prospeknya masih gelap.